Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai sama yang kalian baca di judul, kali ini gue mau review art hasil challenge member komunitas di grup. Jadi rencananya gue mau bikin segmen review art member komunitas karena hampir tiap minggu kita ngadain challenge kecil-kecilan buat latihan. Jadi biar gak cuma punya teori doang nih, tapi ada praktiknya juga. Mau bagus, mau jelek, mau baru belajar ngegambar atau udah pro, kalau kalian pengen ikut gak masalah. Tujuan kita murni buat asah skill bareng-bareng di komunitas. Tapi ini gak ada hadiah apapun ya. Oh ya, kita juga bakal ngadain kumpul-kumpul online, mau di Discord atau di platform lain. Tujuannya buat diskusi, ngobrol, atau cuma sekedar bahas-bahas tentang gambar atau komik gitu, sekaligus bahas tema challenge setiap minggunya. Nah, di challenge kali ini tuh temanya bikin karakter dengan pose yang tidak kaku atau mainstream, plus backgroundnya juga. Jadi kita harus bikin karakter yang posenya tuh dinamis gitu, atau mainin perspektif gitu, kayak gitulah. Tapi sayang, challenge kali ini yang ikut cuma sedikit, mungkin karena belum pada sempat gitu ya, karena kesibukan masing-masing. Terus juga kan ini menurut gua challenge temanya paling susah, karena biasanya tuh nggak sesusah ini, nggak serumit sekarang ini gitu. Cuma tiba-tiba admin ngadain challenge ini, jadi dah lah ngabacotnya, mari kita gaskeun. Disclaimer dulu, gue nggak bakal review atau komentarin yang lain selain pose sama background ya, karena fokus temanya di situ. Oke, jadi yang pertama, artnya punya Udo nih. Ini IG-nya. Suka banget gue bejir. Kesannya tuh kayak sekali lihat lu langsung bisa nangkep nih ini tuh gambar apa gitu. Faktor utamanya itu karena warna yang kontras ya, sama sudut pandangnya ini yang bikin kita langsung fokus ke satu titik area sini nih. Gokil emang member komunitas. Terus coba kita lihat dulu nih perspektif backgroundnya. Oke. Ini perspektif backgroundnya udah oke. Dan sekarang kita cek garis kasar gesturnya. Nah, kira-kira kayak gini nih. Ini menurut gue udah cukup oke sih ngelihat dari proporsinya yang sesuai sama perspektif. Contohnya kayak bagian kaki ini yang makin kecil karena faktor perspektif. Jadi buat posenya menurut gue nggak ada yang perlu dikoreksi sih. Yang kedua, artnya punya Fatur nih. Ini IG-nya. Oke, kita nggak perlu ngulik soal perspektif backgroundnya ya, karena dia pilih backgroundnya yang simple kayak gini dan nggak ada perspektif yang spesifik. Jadi kita langsung ngulik bagian posenya nih. Kita cek dulu garis gesturnya. Nah, kurang lebih kayak gini lah. Nah, ini dari awal yang bikin ganjel di mata gue itu bagian sini nih, bagian pinggulnya. Sebenarnya kalau lihat gesturnya ini udah oke. Cuman mungkin karena pengaruh lekukan baju sama kedalaman bayangannya yang kurang, jadi bentuk pinggul yang harusnya kayak gini, jadi gak kebentuk dan gak terlalu kelihatan gitu. Dan jujur gue sendiri kadang emang susah bagian sini. Tapi buat pose cukup oke. Paling yang harus lebih diperhatiin lagi bagian yang gue notice tadi. Cuman gue rada salut sama yang satu ini karena niat banget sampai sebagus ini, gila. Yang ketiga, artnya punya Zuh. Ini IG-nya. Gak ada background ya, jadi langsung di posenya aja nih. Kurang lebih gini garis gesturnya. Sebenarnya kalau ngomong gestur udah gak kaku, pemilihannya juga lumayan bagus. Cuman jangan lupa kalau pose itu ada fundamental yang lain kayak proporsi dan anatomi. Jadi yang bikin posenya kelihatan kaku itu karena dia belum menguasain proporsi sama anatomi. Makanya posenya jadi kaku gitu. Contohnya kayak di beberapa bagian sini nih, yang kalau gue benerin bakal jadi kayak gini, dan hasilnya kelihatan lebih oke. Jadi yang perlu di-push lagi bagian anatomi sama proporsi buat ngebantu ngedapetin pose yang lebih baik. Yang keempat, artnya punya Akmal nih. Ini IG-nya. Karyanya Akmal ini karakter rimur tempe ya, dan gak ada background yang spesifik, jadi kita langsung squee bagian pose. Nah, ini garis gesturnya dan ini udah oke menurut gua. Yang bikin posenya masih kelihatan kaku itu beberapa bagian tubuh yang gak pas, kayak bagian sini sama sini. Gak ada yang bisa gua komentarin banyak karena emang simple dan gampang buat dikulik. Poin yang gua notice tadi berarti berhubungan sama anatomi ya, jadi perlu dipus lagi nih bagian situ. Nah ya, tapi gua maklumi sih karena emang sesusah itu anatomi. Yang kelima, artnya punya Papas. Ini IG-nya. Ini sungguh amat sangat simple. Dari gestur, pose, sama sudut pandang emang simple itu. Ditambah dia nggak pakai background. Menurut gue ini udah oke. Mungkin lain kali kalau ada challenge yang temanya mirip-mirip, bisa lebih diperhatiin di bagian pemilihan pose dan sudut pandangnya, biar kelihatan lebih dinamis lah gitu. Nah, yang terakhir, artnya punya Yuga. Ini IG-nya. Kasarnya ini udah jelas masih kaku banget ya, mungkin baru belajar ngegambar juga atau baru mulai. Yang paling gue notice itu di bagian gestur, anatomi, sama proporsi badannya. Jadi perlu di-post lagi tuh 3 fundamental yang itu. Nah, dari karya challenge yang sekarang ini, kebanyakan masalahnya ada di anatomi sama proporsi badan. Ya gue maklumi sih, karena emang butuh waktu lama buat nge-improve bagian itu. Coba kalian pelajarin aja bagian bahasa tubuh,
atau gestur, anatomi, proporsi, dan sudut pandang atau perspektif. Karena ini rata-rata poin paling penting buat dapetin pose yang dinamis. Cuman kan karena belajar itu semua susah dan butuh waktu lama ya. Jadi tips dari gua, kalau kalian kesusahan, kalian bisa pilih pelajarin dulu proporsi sama sudut pandang. Karena gini, proporsi ibaratnya hack dari anatomi yang kebangetan bikin pusing, dan sudut pandang hack buat ngegocek pandangan orang yang lihat karya kita. Simpelnya, kalau sudut pandangnya biasa, yang lihat juga bakal ngerasa biasa aja. Tapi kalau sudut pandangnya bagus, walaupun anatominya belum bagus misalnya, itu bakal ngegocek mata orang dari yang harusnya biasa aja jadi ngerasa kayak, wah keren juga nih gitu. Karena kebantu sama sudut pandang yang bagus gitu. Nah, oke, jadi sekian dulu review hasil challenge-nya buat kali ini. Semoga yang ikutan bisa nambah semangat buat ikut lagi challenge-nya. Kalau ada yang mau join grupnya, linknya ada di deskripsi ya. Tapi kalian boleh join dengan syarat kalian harus ikut challenge setiap minggunya. Ya minimal kalau kalian gak bisa ikut challenge setiap minggu, ada lah nongol di grup gitu. Misalnya kayak bantu jawab kalau ada yang nanya, atau cuma sekedar ngobrol, diskusi. Yang penting ada lah nongol. Kalau ada salah kata mohon dimaaf. Kalau ada tambahan silahkan ditambahin. Thank you. Bye.